Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 35 Jakarta, Bapak Sopandi. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu Pak Kasubag TU, Ibu Endang Winarni. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Jurusan DPIB, TKR, Mesin, Elektronika, dan TICR. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru serta karyawan SMK Negeri 35 Jakarta. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dikasih kesempatan Bapak Ibu dalam rangka menerapkan atau diseminasi tugas program guru penggerak angkatan ke-10 yang rencananya tadi minimal hanya 10 jadi 50. Ini merupakan tantangan banget buat saya. Perkenalkan, untuk kesempatan kali ini saya langsung saja Bapak Ibu, tidak panjang lebar. Ini adalah diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang ada di sekolah. Saya Sahrul Alam angkatan calon guru penggerak angkatan 10 Jakarta Barat, wilayah BBGP Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, adapun sebagai pengajar pasti saya di sini adalah Pak Anwar Adrian. Beliau pengajar praktek saya. Dia udah lulus calon CGP angkatan ke-5 angkatan pertama DKI, dan beliau juga sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di SMP 83. Yang kedua ini ada fasilitator saya, kepala sekolah SDN Sampangan Kabupaten Bantul. Kebetulan beliau ini karena kita DKI masih wilayah BPGP, Balai Besar Guru Penggerak masih Jogja, Jakarta belum ada. Jadi kita masih bergabung dengan daerah istimewa Yogyakarta. Lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan mungkin Bapak Ibu yang sudah melakukan PPG udah nggak asing lagi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana tujuan pendidikan itu yang pasti adalah sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai ketua masyarakat. Jadi Bapak Ibu, kita ini sebagai guru ini tugasnya bukan mengajar, mendidik atau yang lainnya. Kita juga harus sebagai penuntun. Ibarat kita punya anak dari kecil sampai dewasa itu kita tuntun hidupnya. Mungkin zaman dulu kodrat anak beda dengan zaman sekarang, ya kan? Kalau zaman dulu, zaman kita sekolah, tidak ada namanya gadget atau apapun, tapi sekarang sudah mulai generasi Z. Ini menjadi tantangan buat kita semuanya. Di mana konsep disiplin positif ini ada 7. Disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Nih, posisi kontrol dulu. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas di sini, akan saya jelaskan bagaimana kita sebagai guru harus mengontrol jiwa dan diri kita. Kita nggak boleh emosi, nggak boleh marah, nggak boleh terlalu lembek juga. Ya, jadi kita harus middle. Tadi saya kan, makanya nanti akan jelaskan di posisi kontrol dulu ini yang paling penting. Kemudian ada keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas ini sangat penting. Kemarin sempat dibahas oleh Pak pengawas kita, kenapa kelas anak-anak pada tidur. Ya, ini juga jadi bahan omongan Pak dari PT Pak, melihat CCTV kita itu kok pegang tidur ya. Mungkin benar jawabannya sampai pas pagi mulai sedikit gitu loh. Jawabannya kayak pas banget daripada habis olahraga gitu ya. Ya, ini topiknya pertama adalah di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila mungkin sudah pada paham di sini. Saya tidak akan jelaskan karena di sini ini yang sudah kita terapkan. Apalagi kita sudah mempunyai sertifikat pendidik. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, ada kreatif. Kemudian di sini bernalar kritis, mandiri, dan beriman bertawaf pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini tidak perlu saya jelaskan. Yang saya jelaskan adalah tentang budaya positifnya.
Jadi disiplin positif antara budaya dan disiplin positif itu hampir sama, karena budaya itu apa yang ada di sekolah kita. Dalam budaya kita, makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Berarti orang nyaman bukan berarti disiplin, ya kan? Mungkin kalau bapak ibu datang jam 6:30 pulang jam 3, itu namanya bukan disiplin, nyaman. Menurut pemahaman seperti ini, gitu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian satu lagi, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Positif adalah sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan. Artinya kita tidak boleh sedikit menggunakan tangan atau apapun. Bahkan mulut aja kalau kita teriak agak tinggi itu bentuknya sebagai bentuk kekerasan juga. Kekerasan yang ibaratnya tidak terlalu kasar, verbal ya. Kemudian disiplin positif yang kedua adalah upaya mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Jadi kalau kita kayak kelas 10 besok PPDB sudah masuk benar, ya sudah dilaksanakan oleh siswa, kita harus mengkomunikasikan bagaimana penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Kemudian 3, mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dan perilaku mereka. Kemudian ada mengajarkan anak bertanggung jawab dan rasa hormat. Dan kelima, membentuk karakter untuk saling menghargai terhadap temannya, guru, dan warga sekolah. Itu salah satu disiplin positif yang ada di ini. Kemudian ada lagi kita pembahasan 5 kebutuhan dasar manusia. Ini salah satu 5 kebutuhan dasar seorang manusia kita sebagai seorang guru. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasa. Yang keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Kemudian ada lagi topik tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Topiknya itu ada murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi ekstrinsik sekali lagi, murid melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Nah, kalau misalkan motivasi intrinsik yang sebelah sini, motivasi intrinsik, murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi berlawanan atau kebalikannya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Hukuman, ya, hukuman itu terkadang bagi siswa adalah menyakitkan. Terus ada lagi tidak nyaman, membuat murid merasa takut, ya kan? Kalau hukuman itu, kalau memaksa, bersifat memaksa, murid selalu menyembunyikan kesalahannya. Seperti anak-anak kalau habis nyoret-nyoret di tembok, dia pasti menyembunyikan masalah. Tidak ada yang mau mengaku siapa yang berbuat. Murid menjadi rendah diri. Orang yang berbuat salah, ya, dia tidak mau menunjukkan dirinya sendiri. Dia selalu ngumpet lah. Kemudian ada lagi konsep disiplin dengan identitas sukses, penghargaan. Kita seringkali memberikan reward. Itu merupakan salah satu yang hal yang tidak efektif. Menurut kajian CGP sudah saya pelajari selama ini. Yang kedua adalah merusak hubungan. Kemudian yang ketiga, mematikan kreativitas. Kalau konsekuensi kita memberikan penawaran tapi dia mau mengerjakannya. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Posisi kontrol. Nah ini nih, ini yang paling penting nih kita teman-teman, Bapak Ibu. Kita posisi kontrol sesuai Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Kita nggak boleh seperti ini Bapak Ibu, ya, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan bangsa. Nah, yang seperti ini tidak boleh dilakukan, ya. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Contoh, berapa kali guru harus memberitahu kamu. Nah, ini tidak baik dilaksanakan kita sebagai seorang guru. Makanya kembali ke karakter guru sebagai seorang
panggilan jiwa yang seperti dikatakan kemarin oleh Pak Suwarta. Teman, ayolah, yang tertib buat guru, bangga kali ini tidak apa-apa. Nah, yang kemudian monitor, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ini kita sebagai monitor, jadi tidak ada efeknya kalau bagi siswa. Yang baik adalah kita sebagai manajer, ya Bapak Ibu, kita sebagai manajer, kamu sudah melanggar apa peraturannya dan apa konsekuensinya. Jadi kita tidak boleh memberikan hukuman. Jadi yang memberikan hukuman adalah siswa itu sendiri dengan sadar tanpa paksaan. Seharusnya. Baik Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas mungkin Bapak Ibu sudah paham. Kita sebelum melakukan KBM pasti ada semacam kesepakatan kelas supaya kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Jadi ada keyakinan kelas. Itu saja Bapak Ibu presentasi yang sangat singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada sesi tanya jawab, gimana Pak? Tapi ada tanya jawab minimal. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Ya, saya Pak, Dr. Sarul. Dua, siap. Pak sabar dulu deh. Singkat, jelas, padat ya Pak. Enggak, Pak, itu kan belum dikasih tahu solusinya itu. Pak. Ya, Bagaimana kalau muridnya nggak mau gimana? Kalau di restitusi muridnya nggak mau? Jangan yang masalah so. Tanyanya ada di sini. Jadi jawabannya ada di sini Bapak Ibu. Ketika PR itu susah, nggak itu tetap tidak mau dikerjakan, ini ada segitiga restitusi. Ini belum saya jelaskan Bapak Ibu. Jadi pertama, kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Ditanya dulu, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa begini, kenapa begitu? Ditanya. Kemudian menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas gini. Bapak juga dulu pernah melakukan seperti itu, tapi apakah sekarang Bapak melakukan seperti itu lagi? Kita mau flashback keadaan, merasa kita bersalah juga. Yang ketiga, segitiga restitusi ini. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Nah ini juga nih, ini jadi dominan juga kalau kita membuat raport dengan rankingan. Sebetulnya itu tidak boleh. Karena itu tidak bisa dikatakan ranking itu menjadikan kita seseorang menjadi sukses, menjadikan murid menjadi sukses, tidak. Karena orang yang ranking 1 belum tentu diterima PT yang paling munafik atau kampus yang paling dia pilih sesuai dengan grade-nya. Kemudian salah satu penghargaan atau yang nggak boleh penghargaan itu merampas hak menghargai dirinya. Itu juga menjadi landasan. Penguatan jangka pendek. Beda antara konsekuensi dan restitusi. Nanti kita akan jelaskan setelah slide ini. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Ya, ada stimulus atau respon murid menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, nah ini nanti akan kita terapkan. Restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol, dan yang terakhir adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah ini dia pengertian restitusi. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Apa yang sudah kita lakukan dalam kesalahan itu pasti kita harus perbaiki diri sendiri. Jadi yang namanya kesalahan itu bukan guru yang menghukum, tapi siswa itu yang menawarkan hukuman apa yang dia berikan. Kemudian ciri-ciri restitusi yang kedua adalah memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita memberikan hukuman, jangan kita yang memberikan hukuman itu. Kasih penawaran kayak deal jual beli barang aja. Kamu bolos 2 hari, kamu maunya apa sih? Mau hukuman yang seperti apa? Apa konsekuensinya? Kita nggak boleh membuat kata hukuman. Ibaratnya kita membalikan keadaan gitu. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam. Yang keempat, kelima, ciri-cirinya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Artinya kita membina siswa itu jangan memakai tindakan, anak itu bisa berubah. Yang terakhir adalah ciri-ciri restitusi, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah ini dia perbedaan. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR.
Hukuman. Kalau dia hukuman, guru menghukum siswa tersebut untuk hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Itulah yang disebut hukuman. Ya. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu konsekuensi ketika dia tidak mau mengerjakan PR. Kalau hukuman kan gurunya marah, siswa jadi kecut atau takut atau jadi penakut. Kalau Kamu mau nanti setelah dewasa, kalau memang mengerjakan PR dikasih, apalagi kalau udah kerja, dikasih kerjaan tidak tuntas. Apa keyakinan kamu kalau tidak melakukan seperti itu gitu? Jadi kita tidak boleh menghukum. Ini yang harus kita terapkan, Bapak Ibu segitiga institusi ini. Mana ya? Ini ada contohnya. Nah seperti ini nih. Itu aja mungkin Pak jawabannya sangat simpel ini karena waktu. Silakan pertanyaan kedua yang kami Pak Tagor ya. Masih ada yang ketiga Pak. Pak jangan pada sini. Silakan Pak Tagor. Tadi dari polling ke pertanyaan belum. Terima kasih kepada Bapak Dr. Syahrul Alam SPDMJ. Jadi yang pertama mau saya katakan budaya positif tadi Pak. Kita jangan terbelenggu terjebak dengan pola pikir seakan-akan positif itu tidak boleh marah. Kalau menurut saya itu salah fatal itu. Kemarin kita belajar emosi. Emosi artinya kita melakukan suatu tindakan sesuai kondisi. Ya kalau kondisi marah itu sah-sah saja. Hanya marahnya jangan sampai kebablasan gitu loh Bapak Sahrul. Ini menurut saya. Dan saya jujur kalau teori-teori lain susah kita laksanakan. Dalam arti ibaratnya kita berdiri memandang satu lapangan radius 100 meter atau kita berada di suatu wilayah 100 meter yang kondisi tidak datar, ada bergelombang, landai, ada jeram, tentu kita punya cara tersendiri. Gitu loh Pak. Jadi saya yang menyangkal. Oh menyangkal, siap. Gitu loh. Bahwa budaya positif bukan tabu untuk marah. Gitu loh. Yang kedua, masalah nyaman. Nyaman itu bukan identik dengan tidak disiplin. Ada orang karena disiplin dia merasa tidak tertuan dengan apapun, lalu dia nyaman. Gitu loh. Memang kalau kita lihat negatifnya, ada orang nyaman karena tidak mau tahu, itu ada saja. Kalau kita sudah bertugas dengan baik, lalu kita merasa nyaman, tidak terbeban. Itu mau saya Pak Sahrul. Terima kasih. Jadi kayak gitu. Sama-sama ya juga. Jadi namanya kita. Terima kasih Bapak Dr. Tagor. Ini masukan yang sangat luar biasa, menyangkal. Bapak punya hak pribadi menyangkal sebagai seorang guru, tapi saya hanya menyampaikan materi modul yang sudah disampaikan waktu program bergerak ini. Bukan berarti jawaban yang Bapak berikan itu salah, nggak ada yang salah. Itu kan pendapat. Ya maksud saya Pak Sahrul, kadang saya marah juga. Iya. Iya, saya menghormati nggak apa-apa. Penyangkalan itu bisa dibenarkan, Pak. Nggak ada yang benar, ada yang salah. Penyangkalan itu bisa dibenarkan karena memang kondisi setiap manusia, karakteristik kita kan berbeda. Makanya segitiga restitusi ini kalau dijabarkan secara panjang butuh waktu 2 SKS. Iya. 2 SK. Kita bisa menjadi guru yang benar-benar berjiwa dan berakhlak mulia. Itu aja. Pak Tagor, terima kasih banget. Tapi ini menjadi masukan catatan buat pribadi saya dan juga umum buat teman-teman. Mudah-mudahan kita dapat kupas tuntas lagi tentang segitiga restitusi ini. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya dalam penyampaian materi saya diseminasi ini. Ada yang tidak berkenan atau yang tidak masuk di dalam pikiran Bapak Ibu, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Sekian, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.